Akan namamu. Mohon maaf ya, saya kepencet sesuatu ini. Lagi cari cara bagaimana supaya kembali normal ya. Kan namamu, oh haleluya, puji Tuhan, nah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Sebentar ya Bapak Ibu, saya lagi cari cara bagaimana mengembalikan ke normal. Bumi dan di surga, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, filternya kepencet, jadi saya nggak tahu caranya back to normal. Tapi saya percaya ini tidak akan menghentikan kita ya untuk memuji Tuhan. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Shalom Bapak Ibu semua, bukan mati lampu. Saya kepencet filter, jadinya gelap begini. Bapak Ibu ada yang tahu bagaimana cara mengembalikannya? Kemuliakan namamu. Kembali ke filter aja Bu, nanti pilih yang normal, kan ada pilihannya tadi. Kembali pencet filter, terus pilih kembali yang dimau. Tadi saya nggak pencet filter, coba ya. Geser-geser aja filternya, nanti bisa kembali. Geser. Dipilih yang terang. Oke ya, sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Bukan mati lampu, tapi kepencet. Geser kiri untuk menutup. Nggak ada tuh Bu Esther pilihannya. Tapi ya sudah, nggak apa-apa ya, gelap-gelapan begini nggak apa-apa kan? Mari kita memuji Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini kami kembali boleh datang kepadamu untuk memuji, memuliakan namamu. Lah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Engkaulah Tuhan kami yang patut ditinggikan.
Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ya, apa kabar Bapak Ibu semua pagi hari ini? Saya percaya kita semua hari ini masih ada semuanya karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang terindah bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Saya rindu menaikkan satu pujian lagi. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan bahwa Allah peduli akan setiap masalahmu. Allah peduli, Allah melihat setiap air matamu. Ya. Banyak perkara tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya
Kau bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami, takkan pernah dibiarkannya kau bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang terlebih mengerti segala keadaan anak-anakmu, setiap permasalahan, setiap pergumulan yang anak-anakmu alami. Engkau yang terlebih tahu. Mari saat ini Allah Roh Kudus lawat setiap anak-anakmu yang ada di live room ini. Lawat dengan kasih-Mu. Terima kasih juga untuk roh kesembuhan yang mengalir saat ini, menjamah, menyembuhkan tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit. Kasih Tuhan mengalir, menjamah tubuhmu yang sedang sakit. Ya, terima dengan iman saat ini. Kesembuhan mengalir, menyembuhkan matamu. Ya, Kakak Estina sudah sembuh ya. Terima kasih. Dan juga menyembuhkan sakit-sakit di sendi-sendimu sekarang, yang kau yang merasa sakit di sendi-sendimu, kau yang sedang sakit kepala saat ini, kuasa Tuhan mengalir, menjamahmu, menyembuhkan sakit penyakitmu dalam nama Tuhan Yesus. Biarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih, Allah mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami kembali boleh datang kepadamu mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu ini, taruh perkataan-Mu di dalam mulut hamba-Mu ini, dan setiap kata-kata yang keluar boleh menerangi kehidupan setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Berikan mereka pengertian untuk mengerti firman-Mu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, shalom Bapak Ibu. Mohon maaf ya sekali lagi, filternya kepencet jadinya gelap. Tapi saya percaya ini tidak akan menghalangi semangat kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Kakak Estina, Kakak Maidalena, Ibu Evi Lampus, Ica, Kakak Joy, terima kasih sudah tap-tap layar ya. Kakak Joandre, Kakak Johnson, tadi saya lihat ada Pak Jonet. Shalom ya semuanya. Semangat. Saya percaya firman Tuhan yang sebentar kita akan dengarkan ini pasti akan memberkati Bapak Ibu semua. Karena ini adalah kunci ya. Setiap firman yang kita baca, setiap kebenaran yang kita baca,
Ini adalah kunci-kunci rahasia-rahasia yang Tuhan taruh di dalam firman-Nya, supaya dimana kalau kita mengerti, yang pertama kita harus mengerti dulu. Sebelum kita melakukan, kita harus mengerti dulu. Kalau nggak mengerti, gimana mau melakukan, betul? Setelah kita mengerti kebenaran firman ini, rahasia kehidupan, ya rahasia jikalau kita ingin mengalami kehidupan yang sesuai dengan janji Tuhan. Ketika kita mengerti kebenarannya, kita melakukannya, maka Bapak Ibu percayalah ya, bukan hanya Bu Esther yang mengalami kemenangan demi kemenangan ya, bukan hanya segelintir orang, tetapi semuanya Bapak Ibu semua juga akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap aspek kehidupan Bapak Ibu. Karena memang kerinduan hati Tuhan adalah memberkati Bapak Ibu semua. Ya, dia sudah menebus setiap harga dari berkatmu. Setiap harga dari kutuk itu sudah ditebus di atas kayu salib. Dia datang membawa jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi Bapak Ibu janganlah langsung pengen loncat ke kehidupan. Boleh aja sih, bisa ya. Tuhan itu enggak, istilahnya enggak kaku ya, enggak statis. Jadi dia itu bekerja dimensional. Saya harap Bapak Ibu pahami apa yang saya maksudkan. Maksudnya dia itu nggak terbatas. Dia bisa saja ya melanggar setiap batasan-batasan. Tetapi Bapak Ibu, mari kita mau belajar jalan-jalannya dulu. Karena Tuhan Yesus datang membawa jalan. Yang pertama jalan. Ya kalau kita nggak ngerti jalannya, gimana mungkin kita bisa langsung loncat ke kehidupan? Tuhan Yesus datang memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya. Tetapi kita harus mengerti jalan-jalannya. Kemudian apa? Kebenarannya. Baru kita masuk ke kehidupan. Nah, sekarang yang saya mau bagikan ini adalah salah satu jalannya. Ya, oke. Sebetulnya saya mau, ya sebentar saya lihat dulu. Oke. Ya. Bapak Ibu tahukah bahwa seberapa baiknya keadaanmu? Sebentar ya, saya cari musik dulu. Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar sambil saya cari musik yang enak. Sebentar ya, Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar dan share sambil saya cari musik yang enak. Oke. Perasaan musiknya kok itu-itu melulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bosen ya. Oke, ini musik favorit saya. Nah, jadi tahukah Bapak Ibu bahwa seberapa baiknya kondisimu, keadaan yang ada di luarmu itu ya. Entah itu fisikmu, keadaan kesehatanmu, entah ya pekerjaanmu, usahamu, itu adalah refleksi dari apa yang ada di dalam. Ya, kalau misalnya apa yang ada di dalam itu apa sih? Ya pikiranmu, hatimu, jiwamu. Ya, jiwa itu pikiran, hati, emosi. Jadi kalau hati kita, jiwa kita, pikiran kita baik-baik saja, maka itu akan termanifestasi keluar. Termanifestasi dalam kesehatan kita. Dan juga termanifestasi dalam pekerjaan, dalam usaha kita. Ya, argumen saya ini jangan didengar kalau nggak ada support dari firman Tuhan. Yang saya ucapkan ini berasal dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus menghidupinya. Mari kita sama-sama lihat dari 3 Yohanes 1 ayat 2. Saya bacakan ya Bapak Ibu, 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bapak Ibu yang ikut live saya setiap hari, masih ingatkah Bapak Ibu waktu saya berbicara mengenai pikiran? Masih ingat bahwa
ketika pikiran yang baik itu akan menarik hal-hal yang positif. Masih ingat gak saya ngomong waktu itu bahwa setiap pikiran yang kita pikirkan, baik itu ya mimpi, janji-janji Tuhan, ya kita tanpa sadar, walaupun hanya berpikir loh. Kemarin kan kita ngomong tentang ucapan ya, kuasa yang ada pada ucapan kita. Bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah benih. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa pikiran kita juga benih. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita imajinasikan, apa yang kita mimpikan, itu adalah benih. Entah benih baik, entah benih yang buruk. Kalau benih yang baik, secara tidak sadar kita sedang mengutus malaikat-malaikat untuk mengerjakannya. Makanya kalau yang kemarin-kemarin Bapak Ibu sudah ikut live saya, mohon maaf ya Bapak Ibu yang setiap hari ikut live kalau saya ulang-ulang, tapi saya percaya firman ini pasti akan memberkati Bapak Ibu ya, soalnya ada banyak yang baru yang belum ngikutin ya. Jadi mohon maaf kalau saya ulang. Jadi kenapa waktu saya berpikir aja ya untuk misalnya untuk melakukan kebaikan, untuk nolong hamba Tuhan, misalnya ketika saya berpikir untuk memberkati, entah memberkati gereja, entah menolong yatim piatu, baru berpikir aja Bapak Ibu, belum mengucap, belum melakukan, baru berpikir, kuasa Tuhan itu udah langsung nyambar saya, meliputi saya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah merasakan sampai ke situ ya. Mungkin Bapak Ibu belum sampai ke level itu, tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu juga nanti satu hari sampai ke level itu ya. Saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu juga semua seharusnya, sewajibnya semua anak-anak Tuhan itu diurapi Tuhan, berjalan di dalam kuasanya Roh Kudus. Ya, seharusnya nanti saya akan bimbing mungkin ya besok-besok. Sekarang kita masih ada dalam area, kalau saya melihat Bapak Ibu yang ada di sini ya, nggak semua tapi kebanyakan masih dalam area pergumulan. Jadi belum naik ke level situ, nanti step by step, langkah demi langkah ya, kita akan sampai ke situ. Nanti saya nggak akan, istilahnya nggak akan menahan sedikit pun ilmu sedikit pun pengetahuan yang Tuhan kasih ke saya, pewahyuan yang Tuhan kasih ke saya nggak akan tahan semuanya saya kasih kepada Bapak Ibu. Karena kerinduan saya percaya kerinduan Tuhan supaya Bapak Ibu semua berjalan di dalam kemenangan, berjalan menjadi setiap anak-anak yang diurapi Tuhan. Karena sekarang kita itu hidup di zaman akhir, di mana kejahatan itu ya, setan iblis juga bekerjanya makin giat, tantangan kehidupan juga otomatis makin berat. Kenapa ya? Karena setannya juga kerjanya lagi gencar-gencarnya. Makanya Bapak Ibu dan saya itu kita harus lebih gencar lagi di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa mempersenjatai diri kita kalau kita nggak mendekat kepada Tuhan di dalam doa, di dalam persekutuan yang setidaknya yang dasar, baca firman, doa, puji-pujian, penyembahan itu wajib ya. Kita harus jadi istilahnya pasukan Kristus, bukan lagi ya memang ada waktunya anak-anak Tuhan. Ya anak-anak Tuhan juga kan ada levelnya. Anak-anak yang masih bayi, anak-anak yang ya sudah remaja, sudah dewasa kan, sudah tua kan. Jadi kan ada levelnya juga anak-anak. Ya udah, balik lagi ke sini ya, ke firman Tuhan. Jadi apa yang kita pikirkan itu adalah benih. Nah, kalau pikiran kita negatif, pikiran kita penuh dengan keraguan-raguan, ketidakpercayaan, keputusasaan, itu yang negatif-negatif itu semuanya bukan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa pastikan ketika setan iblis menyerang engkau dengan pikiran-pikiran negatif, dengan emosi-emosi negatif, misalnya seperti keputusasaan, itu bukan dari Tuhan, itu sudah pasti bukan dari Tuhan. Ya, dengan misalnya sakit hati, itu juga pasti bukan dari Tuhan. Bapak Ibu harus tolak
ya, tolak. Bagaimana caranya? Firman Tuhan katakan kita harus menundukkan semua pikiran-pikiran itu di bawah firman Tuhan. Tuhan harus jadi raja dulu dalam pikiran kita, dalam emosi kita, baru kita bisa melihat kebaikan itu datang dalam hidup kita. Saya mau bacakan dalam versi New King James Version-nya ya. Tadi kitab 3 Yohanes 1 ayat 2, tetapi saya akan bacakan dalam versi New King James Version-nya. Di sini dikatakan, Beloved, I pray that you may prosper. Prosper itu apa sih? Prosper itu kalau dalam bahasa Indonesianya tadi ngomongin baik-baik saja, tetapi prosper itu sebetulnya lebih daripada baik. Prosper itu artinya apa? Makmur, ya, sukses. In all things itu dalam segala sesuatu. Ini adalah doanya Yohanes ya, dan Rasul Yohanes, dan ini adalah isi hatinya Tuhan. Kalau enggak mungkin Yohanes berdoa seperti ini kepada jemaatnya. Kemudian dikatakan apa? In all things and be in health, dan dalam kesehatan yang baik, maksudnya just as your soul prospers, maksudnya sama seperti jiwamu yang prospers itu yang seperti saya ngomong, bukan hanya baik-baik saja, makmur, sehat, sukses ya. Jadi kuncinya Bapak Ibu, kalau kita mau melihat tubuh kita sehat, kalau kita mau melihat pekerjaan, usaha kita juga diberkati, kuncinya apa? Jiwa kita dulu, kita perbaiki jiwa kita. Jiwa itu apa? Pikiran, hati, emosi kita. Kita harus kendalikan 3 hal ini. Ya, pikiran. Biasanya sih setan iblis nyerangnya di pikiran dulu. Kan ingat kemarin-kemarin saya bilang pikiran itu adalah pintu gerbang, portal. Kita itu sebetulnya portal. Ya, Tuhan maunya kita jadi tabernacle. Tabernacle itu kemah sucinya Dia. Itu yang Tuhan mau, kemah sucinya, tempat Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Tetapi selama kita masih membuka pintu gerbang pikiran kita kepada yang negatif, maka bukannya Roh Kudus yang berkuasa dalam hati dan pikiran kita, tetapi kita membuka roh-roh jahat yang berkuasa. Dan selama roh-roh jahat itu masih berkuasa dalam hati dan pikiran kita, ya kita juga tidak akan bisa prosper. Kita tidak akan bisa baik-baik saja dalam versi bahasa Indonesianya dia. Tetapi sebetulnya itu prosper, makmur, sukses. Itu kata yang sama yang dipakai dalam Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 ini cuman dalam bahasa itu ya, Hebrew-nya. Kalau tadi dalam Yohanes itu perjanjian baru dalam bahasa Greek aslinya. Nah, ya, dikatakan the Greek word erdomai itu means to be brought along to a smooth and prosperous journey. Ini dalam Yosua 1 ayat 8. Jadi Yosua 1 ayat 8 masih ingat? Ya, saya bukakan ya buat Bapak Ibu. Yosua 1 ayat 8. Sebetulnya kuncinya di sini sih. Kuncinya di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih depresi, masih kosong hatimu, pikiranmu, engkau harus perbaiki dulu apa yang ada di dalammu. Kalau engkau ingin melihat terobosan, kalau engkau ingin melihat kemenangan terjadi, kalau engkau ingin melihat mukjizat terjadi dalam hidupmu, engkau harus perbaiki dulu segala sesuatu yang ada di dalam. Kayak misalnya kalau saya berdoa untuk orang yang sakit ya, kadang Roh Kudus langsung kasih pewahyuan bahwa nih orang sakit karena apa nih, misalnya. Ya itu tadi. Kenapa dia bisa sakit? Mungkin karena ada kebencian yang dalam, atau mungkin karena dia ada sumpah serapah. Ya walaupun orangnya, kalau Bapak Ibu perhatikan, orangnya suka ngomong, enggak, saya enggak itu kok, saya enggak ada kebencian kok, saya sudah lepaskan pengampunan kok. Tetapi kan Roh Kudus yang ngasih tahu. Masih ingat, nggak tahu berapa hari yang lalu saya doain buat siapa di sini. Bapak ada pernah sumpah serapah ya? Akhirnya dia ngaku, iya
berapa tahun yang lalu, baru diingetin Roh Kudus kan, Roh Kudus yang ngasih tahu itu nggak salah ya. Nah itu tadi, kita harus perbaiki dulu apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam emosi kita kalau kita ingin melihat kemenangan ya. Oke, saya bacakan Yosua 1. Sebentar ya, saya cari dulu ayatnya. Yosua, di manakah engkau Yosua? Sebentar ya. Yosua 1 ayat 8. Sebetulnya saya nggak mau bukakan ayat ini, tetapi Roh Kudus menggerakkan saya membukakan ayat ini. Ya, mari kita baca. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, beruntung ini kata yang sama yang dipakai di tadi di kitab Yohanes yang kita baca, prosper. Cuman bahasa Indonesianya cuman pakainya baik-baik saja. Jadi kita ngerasanya ya cuman baik-baik saja. Tetapi yang digunakan ini apa? Prosper di sini supaya engkau beruntung, supaya engkau berhasil, supaya engkau ya baik-baik saja ya. Jadi mari Bapak Ibu kita perhatikan apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Masih ingat kesaksian saya mikir yang baik saja, langsung kuasa Tuhan itu bisa nyambar saya. Kalau Bapak Ibu mau tahu ya, kuasa Tuhan itu bisa langsung nyambar saya ketika saya berpikir yang baik, ketika saya berpikir misal ya kebencian gitu ya, saya nggak suka sama tuh orang, langsung deh kuasa Tuhan itu kayaknya dalam hati saya itu terblok. Bahkan kalau Bapak Ibu sudah sampai tahap diurapi seperti misalnya ya saya ya, tapi banyak loh hamba-hamba Tuhan yang diurapi yang luar biasa ya. Saya mah cuman beginilah, cuman baru belajar itu ya, nggak ada apa-apanya. Nah kalau saya udah mulai mikir negatif, benci atau apa, kuasa Tuhan itu kayaknya yang ditahan begitu, nggak bisa keluar. Sampai bisa bikin karena ditahan, karena kuasa Tuhan kan kuasa yang holy, yang kudus ya, yang kudus, yang segala sesuatu yang positif. Jadi kalau negatif datang gitu kayaknya jadi bisa mencelakakan diri saya sendiri. Saya sendiri bisa langsung sakit gitu. Kenapa? Karena langsung bisa sakit dada karena apa? Karena ya itu tadi ya, kita jangan mengizinkan hal-hal negatif masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Nah, bagaimana caranya sih supaya kita jiwanya baik-baik saja, sehingga kita bisa melihat kemenangan dalam kehidupan kita, dalam kesehatan ya, dalam pekerjaan, dalam pergumulanmu, dalam situasimu. Caranya nggak ada lain, Bapak Ibu. Masih ingat lagu yang ya bahasa Inggris ya, kayaknya ada bahasa Indonesianya. Harap turut hanya satu jalan, to be happy in Jesus, but to trust and obey. Masih ingat lagu itu? Hanya satu jalan, yakni trust and obey, berarti percaya dan taat. Saya ini dulu seringkali diserang oleh penyakit depresi. Bapak Ibu tahu kan penyakit depresi? Depresi itu penyakit ya. Depresi itu bukan karena keadaan. Kadang keadaan baik-baik saja juga itu depresi bisa nyerang. Depresi itu roh depresi ya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa ada orang yang saya mau bunuh diri, ini misalnya keadaan sangat hopeless. Itu bukan Bapak Ibu, itu roh jahat yang harus kita usir. Nah, bagaimana caranya saya mengatasi roh depresi? Saat itu ada satu waktu di mana saya diserang ya, namanya kalau udah roh depresi datang, itu semua yang negatif keluar.
semua yang jelek-jelek. Jadi keadaannya sebetulnya nggak sejelek itu, tetapi karena roh depresi datang tuh nyerang, jadi segala sesuatunya jadi kelihatan jelek sekali, jadi kelihatan negatif sekali. Nah, apa yang saya lakukan? Saya berkata kepada diri sendiri, hai engkau jiwaku, hai engkau pikiranku, hai engkau emosiku, saya hanya akan tunduk kepada firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan yang memerintah dalam hatiku, Tuhan yang memerintah dalam jiwaku, dalam emosiku. Hai engkau emosiku, tunduk sama firman Tuhan. Itu yang saya ngomong sama diri saya sendiri. Tahukah Bapak Ibu, setelah itu roh nggak pernah muncul lagi dalam hidup saya. Itu roh depresi itu bukan kenyataan ya. Jangan mau dibohongin sama setan iblis. Setan iblis itu suka begitulah ya, itu roh jahat. Nah, demikian pula Bapak Ibu, saya nggak tahu sekarang apa yang mengganggu pikiranmu ya. Kebanyakan yang menghalangi terobosan, yang menghalangi mukjizat itu bukan karena Tuhan nggak nolong. Tuhan itu sudah menyediakan pertolongannya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dia sudah membayar kok setiap harga daripada berkatmu. Kesembuhanmu pun udah dibayar oleh bilur darahnya. Jadi kalau Anda sekarang, Tuhan tolong, ya nggak salah sih. Cuman mungkin kalau jadi Tuhan, nah lu kerjanya apa dong? Hayo bangkit, doa, perang. Kan tugasku udah selesai 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu bisa ngikutin sampai di sini? Paham gak sih apa yang saya ngomong ini? Kan 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mengerjakannya di atas kayu salib. Sekarang tinggal bagian Bapak Ibu dan saya. Kita bangkit, kita berperang. Lawanlah. Lawan si iblis setan itu yang mengganggu pikiranmu. Kebanyakan yang menahan, yang memperlambat mukjizat kita, itu bukan Tuhan gak nolong, Tuhan sudah nolong. Tetapi apa? Tetapi ketidakpercayaan kita, tetapi apa? Keluhan-keluhan kita. Itu yang menahan kita, itu yang bikin delay. Kadang si setan iblis itu tahu bahwa rencana Tuhan pasti tergenapi. Misalnya, kalau misalnya dia tahu bahwa dia nggak bisa nahan supaya rencana Tuhan yang baik itu terjadi dalam hidup kita, maka apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk delay. Delay itu tahu memperlambat mukjizat kita. Nah, gimana caranya memperlambat? Dia nggak akan bisa memperlambat kalau kita nggak buka pintu. Karena kita buka pintu, karena kita setuju sama dia waktu dia bilang, waktu si setan bisikin di hati pikiran kita, nggak mungkin kamu sembuh, misal, nggak mungkin Tuhan tolong, nggak mungkin saya dapat mukjizat, nggak mungkin ada pembeli di situasi ekonomi yang jelek begini. Nah, ketika engkau setuju dengan perkataan setan iblis dan engkau mulai nangis, engkau mulai depresi, engkau mulai ngeluh, nah itu ketika engkau setuju dengan setan iblis, engkau berarti apa? Ya, engkau lagi menolak pertolongan Tuhan. Engkau harus setuju dengan Tuhan dulu, baru engkau bisa melihat kemenangan, engkau bisa melihat mukjizatmu. Bagaimana mungkin engkau bisa ditolong Tuhan? Maksudnya Tuhan kan sudah nolong, tetapi engkaunya sendiri, kitanya sendiri yang harus bangkit, berperang. Sama halnya seperti bangsa Israel kan, Tuhan udah kasih tanah perjanjian. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bangsa Israel langsung begitu aja, nggak perang, langsung menduduki tanah perjanjian? Enggak kan? Bangsa Israel disuruh apa? Disuruh perang. Sama halnya Bapak, Ibu, dan saya, kita juga harus bangkit, kita harus perang. Iya, tugasnya Tuhan Yesus kan udah selesai 2000 tahun yang lalu, sudah memenangkan peperangan. Makanya di atas kayu salib dia bilang apa? Sudah selesai. Nah, sekarang bagian Bapak, Ibu, dan saya, kita bangkit, kita perang.
Iya, semangat perang, kata Ibu Esther. Ya, saya mau ngajak Bapak Ibu melihat apa saja sih yang menghalangi kemenangan kita. Menghalangi kemenangan-kemenangan kita ya. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu menyingkirkan berhala-berhala yang ada di dalam hati kita. Karena itu biasanya yang menghambat kemenangan kita, menghambat kita untuk menerima mukjizat Tuhan, terobosan dalam hidup kita. Apa sih berhala itu? Berhala itu ya segala sesuatu yang kita lebih utamakan dibandingkan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lebih kasihi dibandingkan Tuhan. Masih ingat kemarin-kemarin saya membahas banyak sekali. Padahal yang kemarin yang saya sudah bahas banyak sekali itu masih belum semuanya. Karena saya nggak punya waktu aja kemarin ya. Kalau mau dibahas lebih banyak lagi contoh bagaimana konsekuensi dari penyembahan berhala ya, ketika kita lebih mementingkan segala sesuatu dibandingkan Tuhan. Itu hukumnya universal, maksudnya hukum secara otomatis. Ketika kita ya mencintai dunia ini, maka ya kemarin saya bahas apa, masih ingat? Menyingkirkan berhala. Terima kasih Ibu Nana sudah menyematkan ya. Malapetaka, penderitaan, air mata, itu konsekuensinya kalau kita menyembah berhala. Jadi kita harus singkirkan dulu semua. Periksa, minta tolong Roh Kudus untuk memeriksa hati kita. Apa sih yang membuat kita lebih sayang dibandingkan Tuhan? Ya, ada banyak firman Tuhan, cuman saya nggak bahas, waktunya nggak cukup ya. Saya mau bahas sepintas aja, atau mau jadi dua ya, hari ini dan besok. Ya boleh juga sih jadi dua ya. Saya lagi melihat materinya sambil mikir-mikir, sambil lihat waktunya cukup apa enggak gitu ya. Ya, jadi yang pertama singkirkan berhala. Ya, saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat dari sebentar, dari kitab Yesaya ya, ini penting sekali. Bentar. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu bisa bantu tap layar ya. Ya, ini sebetulnya bukan bahan saya yang saya mau bacakan, cuman saya tergerak oleh Roh Kudus untuk membagikan firman Tuhan ini ya. Yakni tentang penyembahan berhala. Sebentar Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Ibu bisa tap layar, bisa share ya. Ya, saya mengajak Bapak Ibu melihat dari Yesaya 30. Yesaya 30. Ya, dari ayat ke-18. Ini adalah janji keselamatan bagi Sion. Ya, saya bacakan ya dari ayat ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Jadi bukan kita yang nantikan Tuhan. Tuhan yang nantikan kita ya. Tuhan yang menanti-nantikan, Tuhan yang kepengen sekali untuk memberkati kita, memulihkan kita, bukan kita yang nanti-nanti. Seringkali kan kita berpikir, Tuhan kok enggak jawab doa-doa saya, Tuhan kapan kau menolong? Betul apa betul? Tetapi sesungguhnya Tuhan yang nantikan waktunya. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Perhatikan, saya seringkali membahas ini, Tuhan bukan hanya Allah yang kasih, tetapi Allah yang adil, Bapak Ibu. Adil itu
Ya, setiap upah dosa adalah maut, ada konsekuensinya, walaupun kita ya selalu ada jalan pengampunan ketika kita datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh bertobat. Tetapi ingat, Allah itu adil. Ya, dikatakan apa? Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ayat 19, sungguh hai bangsa Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Ya, Bapak Ibu, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Ya, mungkin saat ini Bapak Ibu ada di dalam lembah kekelaman. Ya, sama seperti bangsa Israel waktu dulu dikasih roti dan air serba sedikit. Mungkin serba kekurangan, tetapi percayalah itu bukan maksud Tuhan. Maksud Tuhan itu memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya, ya, termasuk masalah penyediaan. Ya, saya bacakan ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Perhatikan Bapak Ibu, di sini dikatakan jalan. Ya, makanya ini yang saya share kepada Bapak Ibu, ini firman Tuhan, ini adalah jalan-jalannya, jalan kebenarannya. Ikuti kata firman Tuhan. Ya, engkau akan menganggap apa? Najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Ya, engkau nih Bapak Ibu dan saya, kita akan buang semua berhala-berhala kita. Segala sesuatu yang kita anggap lebih baik dibandingkan Tuhan. Segala sesuatu yang kita percaya lebih dibandingkan Tuhan. Segala sesuatu yang kita kasihi lebih daripada Tuhan. Kita mau usir keluar. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kalau Bapak Ibu ngikutin live saya paling sering sekali membahas penyembahan berhala. Karena ini konsekuensinya itu yang bikin kita masuk ke dalam penderitaan, air mata, sakit penyakit, kemiskinan, kemelaratan, bahkan sampai kemarin Bapak Ibu yang nonton live saya, dilenyapkan juga, boro-boro mau hidup yang kekal. Gak sampai ke hidup yang kekal, akan dilenyapkan bersama-sama dengan orang dunia. Kan kemarin saya bahas itu kan. Lalu kemudian ayat 23 apa? Lalu setelah kita membuang berhala-berhala kita, nah baru ayat ke-23, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Nah, kembali lagi benih kan. Benih itu nggak selalu uang kan. Benih itu kemarin kita belajar benih perkataan ya. Tetapi benih yang sebetulnya hari ini saya mau bahas ya. Saya nggak tahu kenapa Roh Kudus bawa saya ke sini. Sudah pukul 4.48. Sebetulnya yang saya mau bahas hari ini adalah benih pikiran. Pikiran-pikiran apa yang engkau pikirkan? Engkau harus mulai menundukkan pikiranmu, hatimu di bawah firman Tuhan. Pikiran-pikiran yang baik, janji-janji Tuhan, ya, mimpi-mimpi yang Tuhan taruh dalam hatimu. Mulai engkau coba bayangkan itu terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau ingin lihat engkau sembuh, mulai engkau bayangkan bahwa terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Mataku sudah sehat kembali. Aku sudah bisa berjalan dengan baik. Mulai membayangkan itu dalam pikiranmu. Itu adalah benih. Ya, mulai membayangkan janji Tuhan. Picture yourself, gambarkan dirimu dalam janji Tuhan. Bayangkan dirimu menikmati semua janji Tuhan. Mungkin kau sedang terlilit hutang, coba bayangkan, mulai membayangkan dalam pikiranmu bahwa engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Engkau bukan hanya tidak punya hutang, tetapi engkau yang memberi pinjaman kepada orang lain. Engkau mulai bayangkan dalam pikiranmu. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menerima prophecy, pembuatan atau mimpi atau janji dari Tuhan. Saya sering, apa yang saya lakukan?
Saya mulai membayangkan itu, mulai membayangkan dalam pikiran saya. Itu ada benih ya. Selain perkataan, ayo lanjut, ya Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Ingat benih ya, kalau engkau tidak menanam benih, maka engkau tidak akan menuai apa-apa. Ya, lanjut. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Jadi di sini berbicara tentang penuaian. Ketika engkau sudah membuang semua berhalamu. Kemudian lanjut, pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Ini berbicara tentang pembunuhan musuh-musuhmu, penghancuran musuh-musuhmu. Sekarang apa musuh-musuhmu? Penyakit itu runtuh ya. Ketika engkau buang semua berhalamu, Tuhan akan bertindak ya. Dan apa? Ya musuh-musuhmu itu bisa sakit penyakit, bisa ya semua pergumulan hidup yang menjajah engkau, itu semua runtuh. Maka dikatakan apa? Terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Ini berbicara bahwa terang Tuhan bersinar atas hidupmu. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. 7 kali itu, 7 itu angka sempurna. Bisa melambangkan kontinuitas alias berkesinambungan ya. Nggak ada matinya. Matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Ya, jadi yang pertama kita mau buang berhala-berhala kita dulu. Baru nanti kita akan melihat bahwa benih-benih yang kita tabur itu akan kita tuai. Jangan lupa benih-benih itu bukan hanya saja ucapan, bukan hanya saja uang yang kita berikan bagi orang yang membutuhkan, bukan hanya saja ya perbuatan baik, tetapi juga pikiran, apa yang kau bayangkan, apa yang kau pikirkan. Ya, ingat Bapak Ibu, kita mau belajar sama-sama menundukkan pikiran kita, emosi kita di bawah firman Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai raja dulu di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, di dalam emosimu. Masih ingat firman Tuhan kitab Matius 6 yang berkata, janganlah engkau khawatir apa yang kau makan, minum, pakai, karena semuanya itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, kalau kerajaan Allah itu berarti Allahnya jadi raja, betul? Nah, sekarang saya tanya, apakah Allah sudah jadi raja di dalam pikiranmu? Apakah Allah sudah jadi raja di dalam emosimu? Ya, saya ini yang ngomong juga belajar terus, masih belajar terus. Ketika misalnya kita disakiti, kita maunya marah, kita maunya benci, saya bilang sambil nangis, saya ngomong begini sama Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang terlebih berharga daripada apapun juga yang ada di dunia ini. Saya mau menundukkan emosi saya yang tadinya benci, yang tadinya marah, yang tadinya gak suka. Saya mau merendahkan diri di hadapanmu supaya engkau yang disenangkan, supaya engkau jadi raja atas emosiku. Nah, demikian pula Bapak, Ibu, dan saya. Ya, saya percaya firman Tuhan ini pasti memberkati Bapak Ibu. Saya belum selesai bahas ini. Yang tadi yang kitab Yohanes itu ya. Nah, lanjut besok ya. Lanjut besok. Tadi baru satu. Caranya yang pertama, kita usir berhala dulu dari hidup kita. Dengan demikian kita akan mendapatkan pemulihan. Kita akan menuai semua benih-benih yang kita tabur. Nah, besok-besok kita lanjut. Ya, saya berharap Bapak Ibu bisa gabung juga besok pagi. Biasanya hari Minggu itu saya percaya Bapak Ibu sibuk kali ya ke gereja dan lain sebagainya.
apa minggu perlu kita off kan? Bu Esther gimana? Saya juga senang sih libur 1 hari. Bu Esther, izin Ci di YouTube aja. Iya betul-betul. Yang ketinggalan boleh lihat di channel saya di YouTube. Saya nggak mau ngomong itu ya karena disensor oleh TikTok. Boleh lihat channel saya di YouTube. Dikutup. Ya, boleh lihat di profile saya untuk channel saya ya. Linknya ada di. Iya Kak, sibuk minggu. Iya, gimana tuh Bu Esther? Nanti saya tanya dulu sama Roh Kudus. Tanya sama bosnya. Kalau kata bos saya libur, libur. Kalau kata bos saya jalan, jalan terus. Ya Bu Esther ya. Ya, Siap. bisa lihat di YouTube ya, di YouTube. Lihat linknya di profile saya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Engkau boleh berikan bagi setiap kami, Roh Kudus. Tolong setiap anak-anakmu yang ada di live room ini, bukan saja mereka mengerti kebenaran firman Tuhan ini, tetapi mampukan mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menundukkan setiap pikiran-pikiran yang masuk dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam hati kami, emosi yang ada dalam hati kami ditundukkan di bawah kebenaran firman Tuhan. Engkau menjadi raja atas pikiran kami, Engkau menjadi raja atas hati kami, sehingga sungguh kami semua yang ada di sini bisa menikmati janji-janjimu itu tergenapi dalam kehidupan kami. Kami akan melihat mukjizat-mukjizatmu digenapi dalam hidup kami. Terobosan, kemenangan, kesembuhan, kesehatan, damai sejahtera, kemakmuran terjadi atas hidup setiap anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini saya mau melepaskan berkat atas anak-anakmu yang ada di live room ini. Darah Yesus buka jalan berkat atas engkau, diberkatilah engkau, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati pekerjaan anak-anakmu juga, studi anak-anakmu, diberkati anak cucumu, diberkati semua. Kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan hari ini. Terima kasih Engkau sudah beracara Roh Kudus. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah gabung di live room ini. Saya percaya firman Tuhan ini pasti akan memberkati kehidupan Bapak Ibu dan menolong Bapak Ibu menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupanmu. Ya, terima kasih. Saya saat ini, oh ya, Ibu Nana. Ya, betul. Sebetulnya waktu saya mendoakan Ibu Nana, saya dikasih ayat itu yang 3 Yohanes tadi, 3 Yohanes 1 ya, 3 Yohanes 1 sebentar, kok saya jadi lupa ya. Ayat 2. Ya, 3 Yohanes 1 ayat 2 itu yang saya dikasih ya. Tapi saya percaya pesan ini bukan hanya untuk Ibu Nana, tapi untuk semua orang ya. Waktu saya bertanya Roh Kudus, apa yang terjadi dengan Ibu Nana, saya dikasih 3 Yohanes 1 ayat 2, yakni masalah dengan jiwa, dengan pikiran, dengan hati kita. Nah, dan saya percaya ini bukan hanya untuk Ibu Nana, tetapi untuk setiap kita ya, karena ya kalau kita ingin melihat segala sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita, kembali lagi mulai dari apa, pikiran kita, dari hati kita. Kalau hati kita, pikiran kita baik, maka segala sesuatunya baik. Kalau Bapak Ibu nggak percaya ya, misalnya Bapak Ibu melihat orang yang diberkati, misalnya kaya raya, tetapi misalnya hatinya, pikirannya sakit, ya, tetapi kalau pikirannya sakit,
Nggak lama nanti Bapak Ibu lihat pasti tubuhnya sakit juga. Ya demikian juga mungkin dengan kalau kekayaan mungkin nggak langsung, tetapi kalau pikirannya udah sakit, jiwanya udah sakit, mana bisa konsen sih mengambil keputusan yang baik dalam misalnya perusahaan, dalam kegiatan hari lepas hari. Ya ujung-ujungnya sakit juga pekerjaannya, usahanya. Ya, masuk akal kan apa yang saya ngomong? Nanti Bapak Ibu perhatikan kalau nggak percaya. Kalau nggak percaya perhatikan. Ya, oke. Saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk didoakan bagi yang sakit. Bapak Ibu boleh tuliskan di komentar sakit apa. Nanti saya akan undang naik ke atas. Nggak mustahil kalau kemarin-kemarin Tuhan banyak melakukan mukjizat. Nggak mustahil hari ini adalah bagianmu engkau menerima mukjizat ya. Yang penting kita itu ya percaya sama Tuhan. Afirmasi seperti orang dunia itu benar ya Cik? Maksudnya apa ya? Saya kurang paham. Jadi afirmasi seperti orang dunia itu. Oh iya, Ibu Desi katanya mau ngasih kesaksian kemarin. Ternyata ya puji Tuhan ya Ibu Desi sudah mendapatkan ya mukjizat Tuhan ya, luar biasa. Bukan ya semuanya puji Tuhan, semua kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ya tadinya Ibu Desi itu khawatir anaknya biaya anak sekolah, tetapi ternyata Tuhan buka jalan sehingga anaknya nggak jadi sekolah di negeri tetapi bisa sekolah di swasta. Dan saya nggak jelas gimana ceritanya, tapi ya puji Tuhan lah ada caranya Tuhan untuk memberkati. Demikian pula Bapak Ibu ya, Bapak Ibu semangat. Oh, maksudnya kita disuruh ngucapin aku magnet uang lah dan lain-lain. Begini Ibu Nana ya, ini kebenaran yang saya mau bahas. Orang dunia itu niru dari kita firman Tuhan. Jadi yang benar itu dari firman Tuhan. Markus 11. Sebentar, saya bukakan buat apa saja yang jikalau engkau berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, dan engkau percaya apa saja yang kau katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Jadi orang dunia yang niru kita, bukan kita yang niru dunia. Ya, ini berlaku, sebetulnya firman Tuhan itu berlaku universal. Mau orang percaya Tuhan Yesus kek, mau orang nggak percaya Tuhan Yesus, selama dia melakukan firman, dia akan menuai upahnya. Nah, banyak kali kita yang orang Kristen yang nggak mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi doa, minta, istilahnya yang seperti kemarin saya ngomong, nanam benih tomat, tetapi minta pohon kelapa. Ya sampai kapanpun nggak akan dapat pohon kelapa, Ibu Nana. Paham kan maksud yang saya ngomong ya? Semoga saya bisa dapat orang-orang yang bisa percaya. Ya, jadi bukan kita niru dunia yang niru kita ya. Ya, saya masih membuka kesempatan Bapak Ibu yang mau didoakan, yang sakit, boleh tuliskan di komentar ya. Dan saya akan undang naik ke atas sambil sebelumnya kita naikkan pujian. Mari kita naikkan pujian. Pujian apa? Ada request? Jangan lupa doakan Nana ya. Iya, selalu didoakan ya Bapak Ibu semua yang ada di live room ini. Saya doakan loh, saya sebut namanya satu-satu. Mari kita sama-sama buka ya Kakak Estina. Saya hafal ayatnya, tapi alamatnya cuma taunya Markus 11 ayat 23 kalau nggak salah. Coba kita lihat sama-sama. Markus 11 ayat 23 ya. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa
apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kepadanya. Ya, Bapak Ibu perhatikan kalau ya saya kan sering share bagaimana saya mendapatkan mukjizat. Nah, dari apa? Dari ayat ini. Ini adalah ayat favorit saya, ayat pegangan saya. Ya, ya, dan dunia ini meniru ini dengan mengatakan apa? The law of attraction. Padahal ada di sini. Firmannya kan sebetulnya ada di sini. Oke, kita nyanyikan lagu apa? Oleh karena kemurahannya lagi nih. Bagus. Mari kita. Oleh karena kemurahannya. Coba kita cari ya kalau ada. Tapi kayaknya saya nggak ngerti cara nyanyinya deh. Mungkin besok ya Ica ya. Saya belajar dulu lagunya. Kalau gitu kemurahan Tuhan aja ya. Mirip-mirip kan kemurahan Tuhan. Nih. Coba kita cari ya. Sambil Bapak Ibu yang mau didoakan yang sakit, boleh ya. Klik tombol tamu, tuliskan di komentar, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Ya, lagunya yang mana ya? Kemurahanmu. Oke. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahanmu lebih dari hidup. Murahanmu lebih dari hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup. Oh, saya mau berdoa bagi Kakak Elin. Kakak Elin boleh klik tombol tamu kalau mau diundang naik ke atas atau mau langsung didoakan. Kan Bapak Ibu ada yang suka malu-malu kalau diundang naik ke atas, nggak apa-apa kalau malu. Ya, kalau diundang naik ke atas itu bedanya kita bisa berinteraksi, bisa ngobrol. Jadi kalau misalnya Roh Kudus ngasih tahu saya apa, saya bisa langsung ngomong gitu misalnya. Ya, dan saya juga bisa langsung bertanya apakah sudah hilang sekarang sakitnya gitu. Ya, Kakak Elin, apakah mau diundang naik ke atas atau langsung didoakan? Tulis di komentar. Coba saya lihat ya, ada nggak Kakak Elin di sini? Kakak Elin ada, coba saya undang. Doakan saja, Ci. Oh, ya sudah kalau gitu ya, saya doakan ya buat Kakak Elin. Darah Yesus, ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Kak Elin, hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit saat ini, hancur patah atas Ibu Elin. Roh Kudus jamah tangan kanannya Ibu Elin, setiap roh-roh jahat, roh sakit penyakit aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, menjamah pergelangan tangan kanannya Kak Elin sekarang. Sudah nggak sakit lagi sekarang, ngilunya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah menjamah Kak Elin sekarang. Engkau sudah menjamah Kak Elin sekarang. Terima kasih Engkau sudah membebaskan dia, Engkau sudah menyembuhkan dia. Engkau sudah memulihkan dia sekarang, pergelangannya sudah nggak sakit lagi, sudah nggak ngilu lagi, normal, sehat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya, monggo silakan Kakak Estina. Kakak Elin, apa yang Kakak rasakan sekarang setelah didoakan?
Kakak bisa tuliskan di komentar ya untuk membangun iman Bapak Ibu semua yang ada di sini. Hidup kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau, Tuhan, lebih dari hidup. Untuk Kakak Karyano, ya saya berdoa Kakak Karyano. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk penyembahan berhala, kutuk mantra, kutuk jimat, kutuk dukun saat ini hancur, patah atas Kakak Karyano. Demi nama Tuhan Yesus, setiap roh jahat saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Belenggu santet, belenggu sihir hancur, patah atas Kakak Karyano dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini jadilah kau bebas, sembuh, pulih, ditutup, bungkus oleh kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kakak Karyano selalu doa aja, darah Yesus yang tutup bungkus aku, lindungi aku, setiap santet, setiap sihir hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Doa begitu aja, sederhana ya Kakak Karyano. Lain kali kalau mau gabung WA keluarga, doa dulu seperti itu ya. Kakak, ini ibu ya, Ibu Rospinansi, kalau mau didoakan langsung boleh. Bentar. Shalom. Shalom. Shalom, Ibu Rospinansi. Shalom, Bu. Ibu, kayaknya koneksinya itu ya. Ya udah, saya langsung doakan aja ya, Ibu Rospinansi. Saya berdoa untuk lututmu saat ini. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Rospinansi. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk sakit penyakit, belenggu kutuk dosa saat ini sudah hancur, sudah patah atas Ibu Rospinansi Siregar. Demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat yang bikin sakit di lututnya saat ini saya usir keluar. Roh ketakutan juga keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh kecemasan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat Tuhan atas Ibu Rospinansi Siregar. Kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikirannya Ibu Rospinansi. Menyembuhkan sakit di lututnya sekarang. Lututnya sekarang sembuh, nggak sakit lagi. Dalam nama Tuhan Yesus bisa dipakai berjalan dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang sembuh. Ibu, apa yang Ibu rasakan? Wah, ini Ibu kayaknya mikrofonnya atau apanya ya. Tapi ya nggak apa-apa, nanti Ibu boleh chat ya. Kalau misalnya sudah sembuh atau bagaimana, Ibu bisa chat ya. Oke, Bapak Ibu yang mau didoakan lagi yang sakit, boleh saya masih membuka kesempatan satu orang lagi sambil saya berdoa buat Ibu Lucia. Bebaskan aku dari belenggu, tanggung dapat perjalanan. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Lucia. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk hutang, pihutang, belenggu kutuk langit, tembaga, belenggu kutuk penderitaan, kutuk masa depan sudah hancur, sudah patah atas Ibu Lucia. Demi nama Tuhan Yesus, setiap roh jahat saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat untukmu.
jalan berkat masa depan terbuka bagi engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, oke, kalau begitu. Kakak Elin, masih adakah engkau apa yang kakak rasakan tadi setelah didoakan, Kakak Elin? Oh, Kakak Elinnya sudah nggak ada ya. Ya, oke, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu semua ikut yang sudah ikut live ini. Sebentar ya, saya baca komentar sebentar. Ya, oke, kalau begitu. Ya, saya berdoa untuk Ibu Nana deh untuk hotelnya ya. Darah Yesus yang sucikan, kuduskan hotelnya. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk atas hotel di mana Ibu Nana miliki saat ini. Hancur, patah setiap belenggu kutuk-kutuk yang ada di situ. Hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat saya ikat, saya usir keluar. Hotel ini milik anak Tuhan Yesus. Hotel ini dimateraikan oleh Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah hotel ini, diberkati dengan pelanggan-pelanggan dari timur, utara, selatan, dan barat untuk tinggal di hotel ini. Setiap orang yang tinggal di hotel ini akan diberkati Tuhan, kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan ada di dalam hotel ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih. Tak bisa naik. Ya, Kakak Rospinansi tadi udah naik kok. Saya udah doakan. Cuman gak kedengeran suaranya. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Sekarang lututnya gimana Ibu Rospinansi? Ya, Ibu Nana mulai deklarasi ya. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengirimkan sudah mengirimkan pembeli untuk hotelnya Bu Nana gitu. Dengan harga sekian, kalau saya sih begitu. Kalau enggak ya terserah Ibu Nana apa yang Ibu Nana mau lihat. Tadi kan firman Tuhannya sudah dibagikan. Jikalau kita berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Dan kita tidak bimbang dan percaya bahwa apa yang kita katakan itu akan terjadi, maka itu akan terjadi kepada kita. Ya, mari kita mau belajar berperang. Ibu Nana, belajar berperang karena Tuhan sudah menolong. Tuhan sudah memberkati. Bagian kita yang harus kita lakukan berperang sekarang, berperang dalam doa. Lewat doa-doa kita. Ya, oke. Jangan mudah-mudahan sembuh, Ibu Rospinansi. Sekarang apa yang Ibu rasakan lututnya? Jangan mudah-mudahan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah sembuhkan lututku. Itu doa yang benar ya. Tetapi saya mau nanya jujur sekarang, apa yang Ibu rasakan? Lututnya bagaimana sekarang rasanya? Ada perbedaankah sebelum dan sesudah didoakan? Oke, kalau begitu ya. Bapak Ibu, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Saya percaya Bapak Ibu semua terberkati oleh firman Tuhan ini, dan saya percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Shalom.